Kak Kori, dia bakal berbuah. Nah, kalau berbuah itu artinya apa? Kak Kori mau nanya nih, kalau buah itu bisa dimakan nggak? Ya rata-rata buah bisa dimakan. Kayak buah mangga, enak nggak rasanya? Enak ya, manis-manis asam gimana gitu. Nah, kalau kita berbuah itu artinya kita mendapat berkat. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau dengar firman, baca firman, percaya firman, dan melaksanakan firman Tuhan, endingnya kita berbuah dan kita dapat berkat dari Tuhan Yesus. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Morin. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah online lagi bersama kakak. Nah, tapi adik-adik, kakak mau nanya nih kabar adik-adik ada di rumah. Adik-adik apa kabarnya? Sehat pastinya, amin. Nah, adik-adik, karena kita mau mulai ibadah, adik-adik bersikap yang baik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kau selalu melindungi, memelihara hidup kami, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Biarlah roh Allah hadir di setiap rumah adik-adik kami. Tuhan Yesus juga berkati Tuhan kameramen kami, pemberitaan firman, pemain musik, dan WL Tuhan. Biarlah Bapa yang berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
bersyukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau bersorak, kita memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Yuk adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita bersorak untuk Tuhan, kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Yuk kita angkat lagu pujian kita, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia iramkanku.
kita sudah memuji Tuhan bersama Kak Morin, ya saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Kori. Untuk itu ada di sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Untuk itu dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan bisa kami pahami dan kami mengerti. Setelah itu Bapa, biarlah kami bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Bapa, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati Kak Kori yang akan memberikan firman. Biarlah Bapa, Engkaulah yang berbicara. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, ya adik-adik sekolah minggu di rumah bisa ambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Firman Tuhan hari ini tertulis di Matius 13 ayat 1 sampai 23 yang berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, adik-adik sekolah minggu di rumah yang sudah bisa baca boleh dibuka Alkitabnya dan dibaca. Yang belum bisa baca bisa dengarkan Kak Kori bercerita tentang Matius 13 ayat 1 sampai 23. Ya, hari ini tentang penabur, perumpamaan tentang seorang penabur. Ada yang tahu nggak adik-adik sekolah minggu di rumah penabur itu apa? Ya, penabur itu ada di sekolah minggu adalah orang yang menaburkan benih. Benih itu apa sih Kak Kori? Benih itu biji, ya, biji. Contohnya nih misalnya ada di sekolah minggu di rumah kalau makan jagung. Nah, yang kecil-kecil kuning itu adalah biji. Atau kalau makan mangga kita sering ada biji mangga. Ya, jadi penabur ini adalah orang yang menaburkan atau menanam biji, atau bisa kita sebut juga seperti seorang petani. Jadi ada di sekolah minggu di Matius 13 ayat 1 sampai 23 adalah firman Tuhan di mana Tuhan Yesus sedang mengajar bagi banyak orang dan dia menceritakan tentang seorang penabur. Ya, dari sekolah minggu di rumah bisa perhatikan papan tulis yang sudah Kak Kori sediakan di belakang ya. Ya, jadi perumpamaan tentang seorang penabur itu adik-adik sekolah minggu dikisahkan ada seorang penabur, ini penabur ya. Ada seorang penabur yang menabur benih. Nah, kemudian benihnya atau bijinya ini ada sekolah minggu jatuh di 4 kondisi tanah. Ya, ada sekolah minggu bisa lihat pada papan tulis ada 4 kondisi tanah. Yang pertama itu ada sekolah minggu ini. Benihnya, bijinya jatuh di pinggir jalan. Nah, karena jatuh di pinggir jalan, lewatlah burung, kuak, 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 terus memakan biji-bijinya. Jadi biji-bijinya dimakan burung, belum sempat tumbuh. Nah, tanah yang kedua, bijinya itu jatuh di antara batu-batuan. Ini ada banyak batu-batuan. Nah, ketika bijinya tumbuh, karena banyak batu-batuan dan datang matahari, tanamannya tadi, bijinya yang sudah tumbuh itu tanamannya jadilah layu. Sesudah layu juga mati. Nah, kemudian bagaimana dengan tanah yang ketiga? Tanah yang ketiga itu adalah tanah di mana banyak semak duri. Jadi bijinya jatuh ke tanah yang sudah tumbuh semak duri, sehingga bijinya tumbuh jadi tanaman dan bersaing sama semak duri. Tapi kalah endingnya, benihnya tadi sudah tumbuh jadi tanaman juga mati. Kak Kori kok semua sih tanamannya mati, nggak ada yang hidup. Nah, ternyata ada kasus khusus di tanah yang keempat. Di tanah yang keempat, bijinya jatuh, benihnya jatuh di tanah yang subur, kemudian tumbuh besar dan menjadi pohon. Kemudian apa yang terjadi?
tanamannya, pohonnya berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 300 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Berbeda-beda. Ya, adik-adik sekolah minggu bisa lihat pada gambar ini adalah 4 kondisi tanah. Ya, 4 kondisi tanah di mana biji tadi mau tumbuh. Loh, ini sebenarnya tentang apa sih Kak Kori? Nah, ini adalah tentang perumpamaan atau contoh atau simbol yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana kondisi anak-anak atau orang dewasa ketika mendengar firman Tuhan. Jadi yang dikatakan di sini sebagai benih itu adalah simbol dari firman Tuhan. Sedangkan tanah tempat dia tumbuh tadi itu adalah hati kita, hati manusia, hati adik-adik sekolah minggu. Jadi ini maksudnya gimana sih Kak Kori? Nah, jadi berdasarkan ini Kak Kori mau kelompokkan adik-adik sekolah minggu di rumah itu termasuk golongan yang mana. Jadi di sini ada 4 golongan ya. Golongan pertama itu yang jatuh di pinggir jalan adalah contoh buat adik-adik sekolah minggu yang ketika mengikuti ibadah dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia sibuk mengerjakan pekerjaan lain. Contohnya ketika ibadah dia main HP, dia nggak dengar firman Tuhan. Atau ketika ibadah dia cakap-cakap, bicara-bicara sama temannya, sehingga dia tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, endingnya apa? Endingnya kalau mendengarkan firman Tuhan seperti ini, jatuh di pinggir jalan, nggak mendengarkan firman Tuhan, akhirnya imannya tidak tumbuh. Nah, kondisi yang kedua itu di tanah yang berbatu adalah contoh atau simbol buat adik-adik sekolah minggu. Jika kalau adik-adik sekolah minggu pergi ke gereja ikut ibadah, dengar firman. Nah, siap dengan firman, nggak mau baca Alkitab, malas membaca Alkitab, sehingga tadi firman Tuhan yang didengar juga nggak bisa tumbuh. Nah, kalau golongan yang ketiga itu di mana Kak Kori? Nah, golongan yang ketiga itu adalah golongan di mana kalau ada di sekolah minggu dengar firman, baca Alkitab, tapi tak percaya firman Tuhan. Maksudnya nggak percaya gimana sih Kak Kori? Misalnya dia udah dengar firman, dia baca Alkitab, terus dia berpikir, ini cerita-cerita di Alkitab kayak cerita-cerita dongeng, nggak percaya gue. Masa Tuhan Yesus bisa jalan di atas air? Agak mungkin, palsu tuh. Nah, dia nggak percaya. Kalau dia nggak percaya, imannya nggak bisa tumbuh. Nah, golongan yang keempat itu adalah golongan di mana adik-adik sekolah minggu dia dengar firman, dia baca Alkitab, dan juga dia percaya firman Tuhan. Nah, bukan hanya sekedar percaya, tapi dia melaksanakan adik-adik sekolah minggu. Kak Kori kasih contoh, misalnya adik-adik sekolah minggu mendengarkan firman hukum Taurat, jangan engkau berbohong. Nah, setelah dengar, adik-adik sekolah minggu baca dari kitab Keluaran. Setelah baca, adik-adik sekolah minggu percaya, kalau aku berbohong, nanti Tuhan Yesus marah. Nah, karena sudah percaya kalau berbohong itu berbuat dosa, adik-adik sekolah minggu mulai melaksanakan. Gak mau bohong sama mama papa, gak mau bohong, mama aku tadi udah belajar, rupanya dia gak belajar di kamar main handphone, ya kan? Nah, dia gak mau bohong lagi. Nah, kalau dia sudah melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi Kak Kori? Dia bakal berbuah. Nah, kalau berbuah itu artinya apa? Kak Kori mau nanya nih, kalau buah itu bisa dimakan nggak? Ya, rata-rata buah bisa dimakan. Kayak buah mangga, enak nggak rasanya? Enak ya, manis-manis asam gimana gitu. Nah, kalau kita berbuah, itu artinya kita mendapat berkat. Jadi adik-adik sekolah minggu kalau dengar firman, baca firman, percaya firman, dan melaksanakan firman Tuhan, endingnya kita berbuah dan kita dapat berkat dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Kori mau kasih introspeksi diri nih. Adik-adik sekolah minggu itu termasuk golongan yang mana? Golongan di tanah yang di pinggir jalan, tanah yang di tanah berbatu, tanah
tanah di antara semak duri atau di tanah yang baik atau di tanah yang subur? Yang mana adik-adik sekolah minggu? Ayo coba diintrospeksi dirinya, dilihat dirinya. Adik-adik sekolah minggu termasuk golongan yang mana? Golongan keempat. Keren banget ya kalau golongan keempat, ya kan? Dia dengar firman, baca firman, siap itu percaya firman dan melaksanakan. Kalau semua adik-adik sekolah minggu di rumah seperti tanah yang keempat ini, Tuhan Yesus akan sangat senang. Ya kan? Kalau Tuhan Yesus senang, kita juga senang. Tuhan Yesus bisa kasih kita berkat. Nah, berkatnya itu adik-adik sekolah minggu, setiap orang mendapatkan berkat yang berbeda-beda, nggak boleh sama. Ya kan? Misalnya si Dono dapat berkat dia, aku dapat mobilan baru, mainan baru, mobil-mobilan baru, ya kan? Misalnya si Dini dia dapat berkat, misalnya aku dikasih kesehatan, kemarin aku sakit, ya kan? Setiap orang bakal diberi berkat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi hari ini Kak Kori mau sarankan adik-adik sekolah minggu di rumah itu harus seperti tanah yang keempat. Jadi harus dengar firman, baca firman, percaya firman dan melaksanakan firman Tuhan. Pasti kita bakal bahagia dan dapat berkat. Oke, adik-adik sekolah minggu. Oke, sudah paham hari ini firman Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur yang mengisahkan tentang bagaimana firman Tuhan itu tumbuh di dalam seorang manusia. Oke, adik-adik sekolah minggu, ya kita akhiri firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu di rumah boleh dilipat tangannya. Sebelum itu jangan lupa tutup Alkitabnya. Mari kita berdoa. Oke, duduk yang rapi ya. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu kami, Bapa. Biarlah ibadah sekolah minggu kami berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Kami tadi sudah mendengar firman, kalau Bapa kami tumbuh di tanah yang baik ketika kami mendengar, ketika kami membaca, ketika kami percaya dan melaksanakan firman Tuhan, kami akan berbuah dan mendapat berkat dari-Mu, Bapa. Ajarinlah kami menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Engkau, Bapa. Kiranya Bapa, Kau yang berkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini, Bapa. Berkati sekolah mereka, berikan mereka kesehatan, cukupkan kebutuhan mereka, bahkan kedua orang tua mereka, Tuhan yang memberkati. Bapa, buat para pelayan-Mu hari ini, mulai dari WL, pemain musik, pembawa firman, bahkan kameramen, Tuhanlah yang memberkati. Kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kak Kori mau kasih pengumuman, minggu depan kita masih melaksanakan sekolah minggu secara online. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ikutin ibadah sekolah minggu dari YouTube channel kita Bethlehem Tabga. Sekian ibadah sekolah minggu hari ini, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.